Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Untuk perkuliahan pada sesi ini masih menggunakan metode online ya, dengan menyimak video tentang mata kuliah kita yaitu manajemen strategik. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah diinformasikan bahwa dalam penyusunan strategi menurut dua pendapat, yaitu menurut Whelan dan Hanger serta menurut Fred David, bahwa dalam menyusun susunan strategi yang bagus adalah menggunakan analisis ya, yaitu analisis eksternal dan internal. Begitu juga dengan Whelan dan Hanger juga menggunakan strategi yang sama, yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan ya. Kenapa lingkungan ini harus dianalisis ya? Kenapa lingkungan ini penting bagi perusahaan? Apa pengaruhnya terhadap kebijakan strategik perusahaan? Nah, kita akan bahas videonya secara lengkap ya, materi ini di dalam video ini. Jadi mohon kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk menyimak video ini hingga selesai sehingga informasi yang dijelaskan juga dapat sempurna ya. Yang pertama, Anda harus memahami bahwa seluruh strategi yang disusun oleh perusahaan, baik itu visi, misi ya, terus tujuan, strategi, program dan sebagainya, itu seluruhnya pasti dipengaruhi yang namanya lingkungan eksternal. Contoh ya, ketika dampak pandemi itu kan sebenarnya adalah lingkungan eksternal ya. Pandemi itu lingkungan eksternal, bukan lingkungan internal ya. Jadi pandemi itu mempengaruhi seluruh unit usaha, baik yang mengejar keuntungan maupun yang tidak mengejar keuntungan, semua terimbas. Dan posisi pandemi itu berada di posisi lingkungan eksternal. Berpengaruh nggak terhadap kebijakan perusahaan? Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh nggak terhadap performa perusahaan? Sangat berpengaruh ya. Apalagi yang mengandalkan customer ya, apalagi yang mengandalkan profit oriented ya, sumber pendapatannya dari customer ya, baik hotel, baik penjualan produk ya, mobil, motor, perumahan dan sebagainya, menjadi berpengaruh ya, karena dampak dari uncontrolled faktor. Jadi tidak bisa dianalisis, tidak bisa kita prediksi. Nah, hanya bisa kita terima pengaruhnya terhadap organisasi dan lingkungan, dan kita lakukan penyesuaian ya. Jadi kita nggak bisa melawan dengan kondisi pandemi. Nah, bisa kita lakukan hanya mengikuti dan menyesuaikan kondisi yang ada agar tetap berjalan perusahaannya ya. Contohnya salah satunya penggunaan masker, penggunaan kerja di rumah, penggunaan laptop, penggunaan internet, work in the home ya, WFH. Nah, itu adalah penyesuaian yang dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan tetap ya seperti sebelum pandemi. Terus ketemu klien, jumpa customer ya, semua dilakukan secara online. Nah, jika perusahaan tidak bisa melakukan penyesuaian ada, maka akan sulit untuk bertahan di masa yang akan datang. Nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini adalah tahapan dalam penyusunan strategi ya. Jadi ini menurut pendapat Fred ya, David ya, bahwa untuk menyusun strategi yang handal maka harus dimulai dengan menyusun visi dan misi. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah
setelah kita menyusun visi dan misi, maka perusahaan harus mengetahui yang disebut dengan analysis eksternal ya. Dan kita hanya fokus saja pada kali ini membahas tentang lingkungan umum atau environmental general. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas juga dengan lingkungan industri. Jadi dua lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan dan keputusan-keputusan strategi perusahaan. Nah, tujuan dari kita melakukan identifikasi lingkungan umum dan lingkungan industri ini adalah hanya dua ya. Pertama, untuk menemukan peluang. Kedua adalah untuk menemukan ancaman. Cukup hanya sampai di situ ya. Jadi seluruh peluang itu berasal dari dua lingkungan tadi ya, lingkungan internal dan lingkungan industri. Sedangkan seluruh ancaman juga berasal dari lingkungan general dan lingkungan industri. Jadi ada beberapa hakikat ya atau cara untuk audit eksternal. Pertama, ada caranya berfokus pada identifikasi dan mengevaluasi tren yang terjadi di luar kendali perusahaan. Banyak ya yang di luar dari kendali perusahaan. Seperti faktor inflasi ya, itu tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Bencana alam tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, seperti pandemi tidak bisa ya. Gunung Merapi, asap ya, terus banjir. Nah, itu unpredictable, uncontrolling, tidak bisa. Terus bertambahnya pesaing baru, yang itu nggak bisa juga ya. Terus terjadinya perang pada suatu daerah, konflik ya seperti di Papua atau antara perang Rusia dengan Ukraina pada saat ini, itu uncontrollable, tidak bisa dikontrol. Jadi kita bisa scanning sifat kita nanti ketika itu terjadi hanya bisa menyesuaikan kondisi yang ada ya. Tidak bisa kita melawan dari kondisi yang ada. Hanya bisa melakukan penyesuaian. Ada pun tujuan dari eksternal ini adalah ya mengembangkan daftar-daftar terbatas yang menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari ya. Jadi kita mencari peluang-peluang, melihat tren-tren yang ada di pasar saat ini. Tujuannya adalah tadi ya untuk mencari peluang dan juga mencari ancaman baru ya terhadap bisnis kita. Nah, secara teori ada beberapa faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ini berasal dari eksternal. Pertama adalah kondisi ekonomi ya, itu tidak bisa kita atur karena yang bisa mengatur kondisi ekonomi itu adalah negaranya sendiri ya, atau pemerintahnya sendiri. Semakin bagus pemerintahan suatu negara, biasanya kondisi ekonominya juga stabil dan baik ya. Yang kedua adalah sosial, budaya, demokrasi, dan lingkungan. Tidak bisa juga kita uncontrol ya, tapi bisa menjadi peluang kita sebenarnya dan bisa juga menjadi ancaman ya. Contohnya hal budaya ya, ketika kita menjual pakaian muslimah di Indonesia, insya Allah barangnya dilaku ya, karena sosial dan budaya kita sesuai dengan kondisi budaya yang ada di sini. Maka salah satunya produk fashion muslimah itu menjadi trend center di dunia di Indonesia ya, karena peminatnya yang banyak ya dibandingkan negara-negara lain. Tapi kalau kita menggunakan prinsip pakaian Eropa ya yang tidak Islami, maka automatically produk itu tidak diterima. Jadi bisa menjadi peluang dan bisa menjadi ancaman. Terus ada lagi kekuatan politik ya. Nah, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh kepala negara dalam mengatur bisnis atau mengatur ekonomi yang ada di situ. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa jika kita dekat dengan pimpinan suatu daerah, maka bisnis kita, proyek-proyek kita akan lancar. Nah, itu faktanya benar ya. Jadi ketika berubahnya kepala negara, kepala daerah, maka akan mempengaruhi kondisi perusahaan itu di masa yang akan datang jika tidak memiliki relasi yang baik dengan kepala daerah. Karena seluruh keputusan pembangunan
dan proyek itu ya ditentukan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, kedekatan ini juga dimanfaatkan, bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman jika kepala daerah yang dulunya kita ajak kerjasama tidak terpilih lagi di periode berikutnya, maka itu bisa menjadi ancaman ya. Terus teknologi ya juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Jika tidak melakukan adaptasi dengan kemajuan teknologi, maka siap-siap ditinggalkan ya. Fakta sekarang adalah transportasi sudah seluruhnya menggunakan mendominasi 80% menggunakan transportasi umum, menggunakan online ya. Bisa Gojek, bisa Grab ya. Dan itu Maxim salah satunya lagi. Nah, itu sudah di depan mata. Automatically perusahaan harus mengikuti jika ingin masuk ke industri tersebut. Terus kekuatan bersaing juga penting ya. Jadi kompetitif dari perusahaan apakah kuat atau lemah. Nah, perlu dicatat ini ya, penting bagi Anda mengetahui kondisi ini. Ini ada beberapa hubungan antara kekuatan eksternal utama dengan organisasi ya. Tadi sudah kita bahas, ada ekonomi, politik, dan sebagainya. Tapi ada juga yang mempengaruhi setelah itu adalah pemasok, pesaing, distributor, kreditor, customer, sampai lingkungan hidup juga menambah ya. Faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap organisasi. Bukan hanya faktor yang umum saja, tapi ada tambahan-tambahan lain. Serikat buruh ya, jika buruh melakukan demo untuk kenaikan gaji, maka strategi perusahaan juga berubah. Kebijakan pemerintah juga akan berubah ya, dan sebagainya. Terus lingkungan hidup juga berubah dan sebagainya. Dan istrinya dari itu adalah akan memunculkan peluang dan ancaman dalam organisasi. Ya, nanti ya. Nah, untuk proses melakukan audit eksternal, caranya ada beberapa, yaitu pertama melibatkan lebih banyak manajer dan karyawan ya, tapi tugas manajer dan karyawan ini hanya sebagai tim survei, tim surveyor ya, bukan sebagai pengambil keputusan. Atau yang kedua mengumpulkan intelijen yang kompetitif ya, atau menggunakan sumber informasi sebagai sumber perbandingan atau sumber pengambil keputusan, atau melakukan evaluasi, identifikasi ancaman dan peluang, dan melampirkan menulis semua faktor-faktor di depan tulis, kemudian memperingatkan faktor penting. Ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melakukan audit eksternal ya. Jadi kita bisa tahu yang mana yang dominan, mana yang tidak. Adapun syarat-syarat faktor eksternal yang utama yang paling pilih haruslah penting ya, bisa mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Terus terstruktur, bisa diterapkan di seluruh perusahaan saingan, hierarki memiliki keterkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, dan harus dibuat daftar akhir dari faktor eksternal dan dikomunikasikan, distribusikan secara luas di dalam organisasi. Nah, ini akan dibahas satu persatu ya. Faktor ekonomi apa saja, nanti silahkan dibaca ya. Ada berkaitan dengan bagaimana bangsa memproduksi, mendistribusikan. Ini Anda pelajari di makro dan mikro ya. Melibatkan pengaruh perekonomian, suku bunga, perpajakan, upah, pengangguran. Terus bagus tidak suatu perekonomian juga dibutuhkan oleh produk domestik brutonya. Nah, ini gambar ya. Mungkin ini sumber BPS sudah jadul ya, 2003. Kita bisa lihat kondisi PDB kita ya. Nah, ini grafik inflasi Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, mungkin bisa diupdate nanti dengan yang terbaru. Ini juga nilai tukar pada saat ini ekonomi kita mungkin sekitar 14.000 ya terhadap US dollar. Nah, itu dari ekonomi. Sedangkan dari demografi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adalah tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut usia, tingkat kelahiran, distribusi pendapatan, terus perubahan gaya hidup, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran terhadap kesehatan, kesehatan kondisi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa kita perhatikan di lingkungan umum di demografi. Ini dia ada gambar ya, jumlah penduduk pada saat ini. Mungkin Indonesia sudah nomor 3 ya. Yang paling banyak itu adalah Republic of China ya, hampir 1 miliar ya. Banyak sekali penduduknya.
Nah, ini ada beberapa parabel juga yang bisa Anda lihat. Silahkan dibaca di slide saya. Secara detail ada ya. Terus ada lingkungan ya, terhadap lingkungan nilai terlihat dalam alam masih berkaitan dengan peraturan pemerintah, yaitu kepatuhan lingkungan. Ini juga menjadi pertimbangan yang terjadi di kasus banyak ya, kasus-kasus perusahaan di Indonesia, khususnya di Riau, yang berbenturan dengan lingkungan ya, seperti kebakaran hutan dan sebagainya. Adapun politik tadi sudah saya sampaikan, ada situasi politik, perpolitikan ya, stabilitas politik, sikap pemerintah, dan ideologi negara ya. Ini juga penting. Dan di sini sudah saya sebutkan beberapa politik yang bisa Anda gunakan ya. Nah, teknologi juga, internet, mobil dan teknologi, penemuan, pengembangan teknologi, peningkatan produksi melalui kegiatan automatically. Jadi intinya di teknologi adalah perusahaan harus bisa menyesuaikan kondisi internet atau teknologi saat sekarang. Jika orang sudah menggunakan email, WA, maka Anda harus mengikuti itu. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan pulsa telepon biasa ya, dalam hal untuk melakukan komunikasi, karena akan mengeluarkan charge biaya ya. Sedangkan kalau kita hanya menggunakan WA, cukup bayar paket, kita bisa melakukan komunikasi, share data, share video, share fitur sesuka hati kita ya. Sedangkan kompetitif adalah satu yang paling penting dari audit itu adalah mengikuti perusahaan pesaing ya. Jadi apa kekuatan pesaing, apa kelemahan pesaing ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa diimplementasikan untuk melihat kondisi pesaing. Alat analisis yang bisa digunakan untuk lingkungan bisa menggunakan Stapley, bisa menggunakan FE metrik ya. Nanti kita akan bahas ini secara detail apa itu metrik FE dan Staples di pertemuan berikutnya. Nah, sudah sampai kita di kondisi ya. Pertama ada lingkungan umum, lingkungan industri ya. Nanti kita akan bahas untuk lingkungan industrinya. Cukup ini pertemuan kali ini hanya membahas lingkungan umum. Nah, untuk 7 karakteristik mendistribusikan perusahaan yang paling kompetitif adalah pasar penting, memahami dan ingat dengan bisnis, melakukan perbaikan terus-menerus atau improvement, berinovasi terus-menerus, akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan, bisa membuat perbedaan, kualitas tidak bisa digantikan daripada kalah dari tren global. Nah, dari inti mata kuliah ini atau sub ini bahwa perusahaan harus bisa menjadi Intel di lingkungan umum ya. Jadi Intel itu bukan hanya ada di militer, bukan hanya ada di kepolisian atau di keamanan ya, tapi Intel itu juga ada di perusahaan. Jadi sebenarnya strategi ini ya sebenarnya diambil dari strategi perang ya. Automatically tentu komponen-komponen perang itu ada di manajemen strategi. Salah satunya adalah Intel ya. Tugasnya adalah mengumpulkan informasi-informasi yang sangat penting, baik itu kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, yang tujuannya nanti adalah kita bisa melakukan serangan ya, baik itu bertahan, menyerang, ataupun mundur ya. Itu tergantung dari informasi yang kita dapatkan. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan sesi ini ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Ingat, jangan lupa komen di bawah video sebagai bukti tanda kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.